Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebagian dari panjenengan mungkin sudah melihat video siswa SMP, murid ya, lebih tepatnya murid, murid SMP di Sidoarjo, Jawa Timur, yang memakai motor ditangkap polisi karena tidak pakai helm, tidak punya SIM dan lain sebagainya. Tapi ngamuk-ngamuk mentang-mentang, bahkan sampai tuduh bilang jancuk kepada polisi. Ada yang belum lihat ya. Kalau ini saya tidak mungkin tampilkan videonya ini. Kalau saya tampilkan videonya seperti apa adanya di YouTube, itu pasti kena teguran. Satu anak-anak, yang kedua kata-kata kasarnya, kena pelanggaran pedoman komunitas biasanya. Tapi kalau yang ingin melihat bisa cari di Twitter, banyak itu. Masya Allah, anak SMP sudah berani kurang ajar begitu kepada polisi, ditegur nggak mau, maunya nantang gelut ya, bahkan mau mukul, ngejar, bilang jancuk ya. Halo ya, kemarin pelajar SMK nendang nenek-nenek, ini SMP berani kepada polisi, kemudian dibawakan ke kantor polisi, gurunya dipanggil di kantor polisi, gurunya datang, masih ngeyel, masih mentang-mentang, kemudian diminta maaf, diminta membuat permintaan maaf atas perbuatannya itu. Dan gayanya, aduh, cara bang baju basnya kemampleng. Aduh, nggak aku tuh hajar di situ. Ya kurang ajar. Kalau anak saya itu tak hajar di situ, tak serahkan ke polisi, beri penjara 1 minggu lah. Ya, nggak usah pakai ditahan 1 minggu, nggak usah pakai proses apa-apa, biar menjadi pelajaran. Itu memalukan orang tua, memalukan sekolah. Tapi anyway, itulah generasi kita hari ini. Dari hari ke hari kita disuguhi adegan-adegan amoral, adegan-adegan biadab. Tapi sekali lagi, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di komentar terkait sejumlah pelajar yang menganiaya, menendang seorang nenek, tidak bisa sepenuhnya disalahkan mereka. Artinya bukan berarti mereka tidak salah, perbuatan mereka tidak salah, perbuatan mereka biadab, kurang ajar. Tetapi bahwa itu sebagai sebuah dampak, sebab akibat dari pertunjukan amoral, pertunjukan biadab, hujatan yang dilakukan oleh orang-orang tua, oleh banyak orang, banyak kelompok, termasuk para pemain-pemain politik yang dengan entengnya, dengan mudahnya menghujat bangsa dan negara, menghujat pimpinannya. Itu yang kemudian secara tidak langsung maupun langsung terekam oleh otak mereka dan ditiru oleh anak-anak kita, ditiru oleh para pemuda kita, oleh anak-anak bangsa, dengan perbuatan yang sama sesuai dengan ekspresi dan nalar mereka. Ya maka silakan teruskan pertunjukan orang-orang dewasa yang dengan enaknya menghujat, mencaci maki pimpinan negaranya, tokoh-tokoh negaranya, menghujat polisi, menghujat Densus, menghujat menteri, menghujat TNI, Kasat dihujat, presiden dihinakan, dimeme, ibu negara dihinakan. Dan bersamaan dengan itu tidak ada tindakan yang tegas dari aparat keamanan kita. Terus terang aja saya sampaikan, aparat keamanan kita hari ini terlalu lemah, terlalu gamang, takut disalahkan, sehingga tidak bisa berbuat tegas sebagaimana mestinya. Presisi lah, tapi ada tempatnya. Jangan sampai kemudian hukum kehilangan wibawa, polisi kehilangan wibawa di mata publik, di mata masyarakat, gara-gara gamang, gara-gara ragu-ragu ketika menindak sebuah
pelanggaran hukum. Ketika memang harus tegas, ya tegas. Kecuali orang tidak salah dihajar, itu nggak benar gitu. Tapi kalau udah jelas-jelas orang bersalah, ya ngapain kemudian dibiarkan? Ya termasuk yang dilakukan kepada anak kecil ini. Menurut saya nggak benar polisi itu. Iya, menurut saya nggak benar. Walaupun dia masih anak-anak, tapi diperlakukan dengan cara begitu, dirangkul-rangkul, seolah-olah itu mengkesankan dia besar kepala. Seolah-olah bahwa perbuatannya ada perbuatan yang benar. Seolah perbuatannya justru menimbulkan simpatik, dirangkul-rangkul. Lo orang kayak gitu kok dirangkul-rangkul. Ya suruh minta maaf, tapi jangan dikasih ekspresi welcome, ekspresi seolah-olah benar. Orang tuanya nggak terima, suruh ke kantor polisi. Apa yang telah dididik kepada anaknya sehingga sampai begitu? Ibu bajingan tengik masih SMP udah kayak gitu, kelakuannya kayak apa gedenya tuh. Jadi ingin tahu orang tuanya itu apa pekerjaannya, seperti apa dia mendidik anaknya. Berani ke polisi, berani kepala sekolah aja. Nggak tahu tuh kepala sekolah apa gurunya tuh yang di kantor polisi. Nyangkal itu. Anak-anak kayak gitu jangan dikasih lampu hijau Pak polisi. Harus ditegasin, tentu tegas sesuai dengan kapasiti, sesuai dengan ukuran yang ada. Jangan dikasih dirangkul-rangkul seolah dia telah melakukan hal yang benar, seolah-olah ekspresi menerima, mentolerir perbuatannya. Ya rusak nanti negara kita. Ya akhirnya begitu, anak-anak saja berani dengan polisi hari ini. Karena menurut saya polisi banyak melakukan kesalahan dan kegamangan di dalam bertindak. Biarlah yang sedang diurus perbuatan salah oleh oknum-oknum polisi menerima perbuatannya sesuai dengan perbuatannya, seperti yang dilakukan oleh Irjen Sambo CS. Tetapi bahwa di luar itu, ketika penegakan hukum, ketegasan polisi tetap harus dijalankan. Jangan sampai kemudian ada anak-anak bisa berani begitu. Kemudian setelah bersalah, dirangkul-rangkul, dilepaskan kembali, dibiarkan kembali. Kapan mau jerah ini? Kapan mendidik warga negara, mendidik anak-anak untuk menghargai hukum? Allah karim. Yes. Itu pemandangan-pemandangan memilukan yang sedang kita hadapi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.